Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hatta anhu min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'au mukhaddaratiha munkashifah nahmaduhu jalla 'alal in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hajal maqamatil ula Muhammadun mangga Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa amma ba'du faya ayuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan gairah terhadap pengetahuan kepada kita semua agar supaya kita ketika menghadapi realitas apapun kita mengukur realitas-realitas tersebut berdasarkan ukuran-ukuran ilmu. Di sini saya akan membahas atau sedikit mengurai tentang artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Khotimi Bahri. Beliau ini adalah seorang suriah PCNU dan Ketua Komisi 1 MUI Kota Bogor. Tentang Kiai Haji Imaduddin Utsman, antara kejujuran ilmiah dan tirani sejarah. Saya mohon kepada teman-teman simak ini secara saksama. Bagi teman-teman yang ingin membantah, menanggapi atau melengkapi itu sangat dipersilakan, tetapi dengan catatan-catatan harus argumentatif agar supaya kami mendapatkan ilmu dari pikiran-pikiran teman-teman semua. Coba kita perhatikan di sini teman-teman, di mana Kiai Haji Khotimi Bahri membahas tentang metodologi yang pertama, yaitu tentang metodologi yang dipakai atau yang diukur atau yang dijadikan ukuran oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam melakukan telaah terhadap Ubaidillah. Apakah status Ubaidillah ini bisa disambungkan kepada Ahmad Al-Muhajir bin Isa? Sekali lagi di sini teman-teman, ketika kita berbicara sains atau ketika kita berbicara ilmu pengetahuan, hal yang mesti disepakati itu adalah metodologi. Begini saja ya, kita ingin mengetahui satu hal. Nah, mesti untuk mengetahui satu hal itu ada alat ukurnya. Apa alat ukurnya? Itulah yang disebut sebagai metodologi. Nah, alat ukur ini kita sepakati terlebih dahulu. Apakah metodologi yang digunakan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah metodologi yang muktabar, yang diperhitungkan dalam dunia ilmiah? Nah, ternyata kalau kita baca artikel ini atau kita mungkin telah mengerti tentang bagaimana cara main metodologi modern, itu tentu kita paham bahwasanya yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman itu adalah metodologi yang diakui oleh dunia di era modern ini. Tentang tulisan-tulisan ini bisa teman-teman baca sendiri teman-teman ya. Nah, di sini ada penelitian atau kajian nasab yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau Kiai Imad, menyimpulkan tidak terkonfirmasinya nama Ubaidillah 383 Hijriah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Padahal para habaib yang ada di Indonesia mengklaim sebagai keturunan Alwi 400 Hijriah bin Ubaidillah. Makanya mereka menisbatkan diri sebagai Ba'alawi. Tentu jika pisau analisisnya adalah metode penelitian ilmiah modern, klaim nasab habaib ini bermasalah. Tidak ada sumber otentik baik tulisan, artefak, lisan, benda maupun peristiwa yang bisa mengonfirmasi keberadaan Ubaidillah sebagai keturunan Ahmad bin Isa. Beliau di sini juga teman-teman Kiai Haji Khotimi Bahri di sini mengatakan diketahui nama Ubaidillah baru muncul dalam catatan nasab yang ditulis pada abad 10 dan sekitarnya. Antara lain dari abad ke-5 sampai abad 9 nama Ubaidillah ini belum terkonfirmasi. Walaupun ada tulisan dari Habib Hanif mengatakan bahwasanya Ubaidillah itu ditemukan atau Abdullah ditemukan itu di abad ke-8. Nah, hal tersebut itu kan sebagai bantahan terhadap tulisannya Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan atau hasil telaah Kiai Haji Imaduddin di dalam buku yang menakar itu yang mengatakan abad ke-9. Nah, itu bagus. Salah satu hal yang dapat kita dapatkan dalam diskursus ini adalah temuan-temuan baru dalam telaah-telaah dari kedua belah pihak seperti itu ya. Walaupun dibantah lagi oleh Kiai Haji Imaduddin bahwasanya Abdullah di situ bukanlah Ubaidillah, beda nama. Di situ Kiai Haji Imaduddin menggunakan kitab As-Suluk ya sebagai referensinya untuk menegaskan bahwasanya Ubaidillah atau Abdullah di situ bukanlah sama sekali Ubaidillah. Tapi Abdullah itu adalah seorang hamba yang kemudian namanya
saking besar tawadhunya, azimu tawadhu'ihi la alamatila ya. Karena besar tawadhunya, lalu wa mahwu rasmihi, kemudian sebutan agungannya itu dihilangkan, yaitu Allahnya, jadilah Ubaid bila idhofatin, tanpa idhofah. Jadi Ubaid di situ bukan Ubaidillah. Abdullah di situ memang ditasghir Ubaid, tapi bukan Ubaidillah. Ya, tandanya ada Ubaid saja seperti itu. Nah, kita di sini teman-teman langsung saja ya, kita coba perhatikan di sini. Mengakui keberadaan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa dengan referensi abad 9 atau 10 atau 11 masuk kategori dhaif. Ini kita kalau menggunakan kacamata perspektif ilmu hadis, sekalipun memang tidak bisa ilmu hadis itu disamakan secara komprehensif atau secara keseluruhan dengan ilmu nasab, karena memiliki cara main dan keketatan yang sama sekali berbeda. Ya, kalau ilmu hadis itu sangat ketat sekali ya. Tapi secara permukaan oke lah. Apalagi referensi tersebut tidak bisa menghadirkan artefak, benda, audio abad keempat atau kelima untuk menguatkan kajiannya. Audio ini bukan audio rekaman seperti ini teman-teman ya. Nah, penulis berbicara validitas metodologi sesuai standar penelitian ilmiah dan ilmu mustalah dengan tidak meragukan kredibilitas sosok Ibnu Hajar, As-Sakhawi dan lain-lain. Ya, karena ini juga kan seolah-olah dibenturkan penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman ini seolah-olah bertentangan dengan Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya terkonfirmasi nama Ubaidillah ini sebagai putra Ahmad. Ubaidillah ini terkonfirmasi sebagai putra daripada Ahmad bin Isa. Seperti itu ya. Jadi bukan untuk mendistorsi keberadaan Habib di Indonesia, tidak juga untuk melahirkan syubhat terhadap tatanan sosial habaib. Nah, ini juga yang punten sama sekali saya tidak sepakati ya. Kalau hormat ya tetap hormat, kamu jangan bego. Maksudnya jangan bego itu kalau saya tidak sepakat berarti saya tidak menghormati, berarti saya benci, enggak gitu. Saya tidak sepakat ketika klaim Habib Hanif mengatakan bahwasanya telaah Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah bentuk syubhat. Nah, itu ya. Ya, soal syubhat atau syubhat, benci atau tidak benci itu urusan hati masing-masing. Yang penting yang dikeluarkan Kiai Haji Imaduddin Utsman ini adalah hasil telaahnya. Ya. Jadi seperti itu. Kita bicara ilmu. Nah, di sini ada penegasan dari Kiai Haji Khatimi Bahri. Penulis murni fokus pada metodologi. Nah, sampai di sini kita harus fair bahwa secara ilmiah, baik metodologi klasik maupun modern, penelitian Kiai Imad tidak terbantahkan. Artinya secara sementara ya. Bisa terbantahkan apakah bisa? Bisa saja. Kalau memang dapat dibuktikan. Oleh karena itu, dengan adanya rangsangan keilmuan seperti ini, harusnya membuat kita terangsang, tergairahkan ya, untuk terus meneliti sampai sejauh mana dapat ditemukan Ubaidillah ini, sanadnya dapat ditemukan mata rantainya kepada Ahmad Al-Muhajir. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini juga Kiai Khatimi Bahri mengatakan, namun seperti sudah diduga, serangan datang dari berbagai penjuru ke Kiai Imad, mulai dari tuduhan pemecah belah umat, penebar kebencian, Syiah, pansos mungkin maksudnya ya, takut diskusi, setelah jadi NU dendam kepada Habaib dan FPI, termasuk serangan terhadap portal web tempat Kiai Imad menjawab beberapa pertanyaan. Benarkah semua itu? Berikut gambaran singkat yang bisa penulis terangkan atau ketengahkan. Apakah Kiai Imad siap tabayun? Pasti sudah tabayun, selalu siap dilakukan. Terbukti pengasuh pesantren sekabupaten Tangerang melakukan tabayun dan diskusi seputar penelitiannya pada bulan Ramadan 1444 Hijriah. Proses tabayun yang berlangsung alot dengan beragam pertanyaan berbasis kutub turos khas kiai dan pesantren, setelah dihujani pertanyaan justru berakhir manis dengan dukungan penuh seluruh pengasuh pesantren yang hadir. Nah, berarti di sini penjelasan dari Khatimi Bahri, beliau sebagai orang yang tahu, dan saya pun mengetahui sendiri karena ada informasi dari berbagai teman. Kami juga saling komunikasi, dan saya pribadi pun saling komunikasi dengan Kiai Haji Imaduddin, wabil khusus untuk hal-hal yang saya angkat tentang tulisan Kiai Haji Imaduddin di YouTube ini. Ya, saya insya Allah, alhamdulillah selalu berkomunikasi dengan baik dengan beliau. Nah, bagi teman-teman, mungkin ada yang
mengatakan apakah ini sudah dipikirkan, sudah dipertimbangkan, sudah dimusyawarahkan. Nah, ini tulisan Kiai Haji Khotimi Bahar ini bisa dijadikan sebagai jawaban untuk keraguan atau untuk pertanyaan itu semua. Yang mungkin ada pertanyaan di dalam kepala teman-teman untuk itu. Jadi itu ya, jawabannya sudah kita dapat temukan. Kemudian, apakah Kiai Imad tidak siap direvisi? Nah, ini ya. Sebetulnya banyak sekali pihak-pihak yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imad itu adalah bentuk kebencian. Itu justru malah memperkeruh hasil telaah Kiai Haji Imad itu sendiri. Sebab mengapa? Sebab ungkapan-ungkapan kebencian, jika kita menuduh Kiai Haji Imad itu adalah pembenci habaib dengan hasil telaahnya, itu tidak akan memperdalam keilmuan, yang justru hanya akan memperdangkal. Kenapa? Karena tidak akan ditemukan itu ujung-ujungnya. Ketika ada salah satu Habib Hanif ini melakukan bantahan, kan itu ada hasilnya, buahnya. Sekalipun tidak dapat menyambungkan sanad Ubaidillah. Artinya memang penelitian Kiai Haji Imaduddin ini belum terbantahkan sampai sekarang. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini beberapa kali Kiai Imad sampaikan bahwa kritik, analisa, revisi selalu terbuka untuk penelitiannya. Sejauh ini Kiai Imad itu sangat terbuka. Jangankan dari pihak Robitoh Alawiyah, YouTuber saja itu ditanggapi kok. YouTuber saja ditanggapi. Itu saking terbukanya. Yang harus kita maknai itu sebagai rasa cinta terhadap keilmuan. Jadi memang keilmuan itu terbuka, ya terbuka seperti itu. Ya, siapapun orang yang berbicara itu kalau memang dapat dipertimbangkan untuk ditanggapi, ya tanggapi. Bukan malah mentang-mentang ini enggak terkenal, enggak usah ditanggapi, enggak begitu, Mang ya. Jadi seperti itu. Nah, bahkan Kiai Imad sendiri menyampaikan akan taslim jika memang ada temuan baru yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Ini juga yang pernah saya dengar secara langsung yang dikatakan oleh Kiai Haji Imaduddin akan mengatakan taslim kalau memang terbukti bahwasanya Ubaidillah itu secara ilmiah dapat ditemukan mata rantainya sampai Ubaidillah, sampai Ahmad Al-Muhajir. Jadi seperti itu. Persoalannya, para penyanggah selama ini belum masuk pada substansi masalah, yaitu tidak terkonfirmnya atau terputusnya nasab Ubaidillah sebagai putra anak dari Ahmad bin Isa. Semua referensi yang diajukan penyanggah baru berdasar asumsi, analisa, pandangan, dan pentahkik kitab-kitab nasab. Atau baru berupa klaim mu'alif kitab tertentu bahwa memiliki guru yang tersambung dengan nama-nama dari klan Ba'alawi. Kadang juga para penyanggah bermodal pujian mu'alif kitab terhadap nasab klan Ba'alawi dan seterusnya. Nah, ini juga yang memperkeruh dunia ilmiah itu ketika ada seorang misalnya dia pengulas ya, ingin membantah, tapi bantahannya itu tidak ilmiah, tidak fokus kepada kajian ilmunya. Beliau terfokus pada pujian-pujian kepada mu'alif. Wow, ini kiai besar, sudah muktabar, kitab-kitabnya sudah dikaji di sini, maka nggak mungkin salah. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda kajian yang tidak ilmiah. Atau menuduh kitab Syiah. Nah, ini juga. Walaupun itu sudah dibantah oleh Kiai Imad, itu bukan Syiah yang Fakhrul Raji itu. Meskipun kita tidak perlu persoalkan apa masalahnya kalau Syiah. Kan kita tidak bahas teologisnya, kita bahas tentang nasabnya. Justru Syiah itu lebih kuat dalam urusan catat-mencatat. Dan ketika memang terbukti Kiai Imad itu dalam meneliti atau dalam menelaah menggunakan kitab Syiah dalam urusan nasab, itu memperkuat hujahnya. Karena orang Syiah itu terkenal secara tradisi atau secara kultur lebih kuat untuk mencatat nasab seperti itu ya. Belum ada dari puluhan penyanggah yang bisa membuktikan baik tulisan, bukti fisik, artefak, syawahid, qarinah yang ada di abad-abad sekitar Ubaidillah hidup, sehingga secara ilmiah tertolak sanggahannya. Apakah penelitian Kiai Imad pemecah belah atau penebar kebencian? Nah, ini kita masuk ke persoalan tentang antara kejujuran ilmiah dan distorsi sejarah atau apa itu di atas itu ya. Penulis pikir tidak seperti itu. Kalau saja kita mau terbuka, memperluas wawasan dan cakrawala, maka kita akan paham bahwa penelitian Kiai Imad murni untuk
kepentingan ilmiah dan kejujuran kejujuran pengetahuan. Justru kebencian muncul dari penyanggah yang berlebihan, terutama dari oknum habaib sendiri yang langsung melabelkan Kiai Imad munafik, Syiah, pemecah belah umat dan lain-lain. Nah, ini. Dari sini sebetulnya kegaduhan itu mulai. Keterbukaan Kiai Imad bahkan ditunjukkan dengan kesedihannya atau kesediaannya menerima penegasan baru bahwa yang pertama mengangkat nama Ubaidillah bin Ahmad adalah Habib Ali bin Abu Bakar Sakron atau Habib Ali As-Sakron ya. Itu interpretasi Habib Ali Sakron itu terhadap Ubaid. Padahal berhenti sampai Ubaid bila idhofah. Ya. Jadi seperti itu. Dan semua ulama-ulama nasab berikutnya, bahkan ulama-ulama Mu'tabar yang kita kenal itu merujuk pada Habib Ali As-Sakron ini. Dan penegasan ini merupakan komplementer dari hasil penelitian sebelumnya. Artinya, Kiai Imad tetap membuka revisi hasil penelitiannya, asalkan referensial dan bisa dipertanggungjawabkan. Habib Ali As-Sakron menulis sebuah kitab yang diberi nama Al-Burqatul Musiqoh. Selanjutnya disebut Al-Burqah. Dalam kitab itulah untuk pertama kali nama Ubaidillah disebut sebagai anak Ahmad bin Isa dengan argumen bahwa Ubaidillah ini adalah nama lain dari Abdullah yang disebut oleh Al-Jundi. Ini sudah saya jelaskan sering ya, kita lewat saja bagian ini. Nah, kita langsung ke penutup teman-teman. Tidak ada satu peristiwa pun yang tanpa hikmah. Allah hadirkan segala kejadian dengan berbagai ibroh. Hikmah dan ibroh dari diskursus ini kita disadarkan bahwa Wali Songo adalah zuriyah Rasul. Poro kiai, ajengan, Gus, Lora, Raden, Sultan, Tubagus, Puang dan lain-lain adalah mutiara yang selama ini terabaikan. Padahal dari mereka Nusantara punya hutang budi. Dari mereka memancar ilmu dan kebajikan. Dari mereka mengalir darah Wali Songo. Lahumul Fatihah. Itu sekian teman-teman, sedikit ulasan dari saya. Mungkin ulasan saya kebanyakan ngecaprak ya, tapi teman-teman bisa lanjutkan ini wacananya di kolom komentar. Insya Allah saya baca komentar-komentar semampu saya. Apalagi ada komentar-komentar yang menarik, itu walaupun saya tidak memberikan tab love atau tidak menanggapi secara langsung, insya Allah komentar tersebut ada manfaatnya bagi saya sebagai konten kreator di sini. Saya juga bertanggung jawab atas konten-konten saya, dan saya berharap mudah-mudahan konten saya ini ada manfaatnya. Paling tidak mengajak kita semua untuk melek ilmu pengetahuan, melek literasi, reading, reasoning. Kita selalu berpikir, merenung, membaca, berpikir, merenung, dan seterusnya seperti itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.